Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali dengan saya yaitu Muhammad Ibrahim Hidayat, biasa dipanggil oleh Irfan. NIM saya yaitu 23505100102. Jadi kali ini kita akan membahas tentang likuiditas dan ekuitas. Kita akan membahas tentang kasus yang mengenai likuiditas dan ekuitas. Yang pertama yaitu sebuah perusahaan PT Susu adalah pengusaha kena pajak PKP mempunyai data sebagai berikut, yaitu masa pajak Juli 2011 terdapat PPN dibayar sebesar 60 juta dan belum dikompensasikan dan diminta restitusinya. Sedangkan untuk masa pajak Agustus 2011 terdapat PPN keluaran 180 juta. Sedangkan PPN masukan yaitu sebesar 100 juta. Kali ini kita disuruh untuk membuat ayat jurnal bentuk untuk PT Susu bulan Agustus 2011. Kita ketahui dulu datanya, yaitu PPN lebih bayar Juli 2011 yaitu 60 juta, dan ini diminta restitusinya, yaitu diajukan pengembalian pajak tetapi belum dikompensasikan ke bulan Agustus. Yang kedua, PPN keluaran Agustus 2011 yaitu sebesar 180 juta, PPN masukan Agustus 2011 100 juta. Untuk perhitungan PPN kurang bayar yaitu PPN keluaran dikurangi PPN masukan, jadi 180 juta dikurangi 100 juta yaitu sebesar 80 juta. Nah, ini untuk ayat jurnal penutup PPN Agustus 2011, yaitu PPN keluaran di debit 180 juta dan PPN masukan di kredit sebesar 100 juta, dan untuk utang PPN yaitu sebesar 80 juta di kredit. Untuk soal kasus selanjutnya yaitu seorang yang bernama Sinta yang berstatus kawin belum mempunyai anak atau K/0 adalah penerima upah harian yang dibayarkan secara harian pada PT Mujur. Pada bulan Oktober 2011, Sinta bekerja pada PT Mujur selama 16 hari kerja dengan menerima upah sebesar 75.000 setiap hari. Di sini kita disuruh menghitung PPh 21 yang harus dipotong PPh Mujur atas pembayaran upah harian yang dibayarkan secara dasi kepada Sinta dalam bulan Oktober. Kita ketahui dulu yaitu Sinta mempunyai status sudah kawin tapi belum mempunyai anak. Untuk upah hariannya yaitu 75.000, untuk hari kerja yaitu 16 hari. Kita akan menghitung perhitungan PPh 2021. Yang pertama kita akan menghitung penghasilan bruto sebulan, yaitu dengan upah harian dikali jumlah hari kerja, yaitu 75.000 dikali 16 hari kerja, yaitu sebesar 1.200.000. Untuk kedua yaitu menghitung penghasilan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Tarif PTKP per tahun yaitu adalah untuk wajib pajak sendiri atau TK0 yaitu 15.840.000. Kenapa kok kita pakai TK per 0? Karena status Sinta adalah K0, belum kawin dan tidak mempunyai anak, maka PTKP yang berlaku adalah untuk wajib pajak sendiri. Jadi rumusnya yaitu PTKP per tahun dibagi 12 bulan, yang tadi tarif TK0 yang tadi yaitu 15.840.000 dibagi 12%, menghasilkan 1.320.000. Jadi kita akan terakhir yaitu menghitung penghasilan kena pajak, yaitu dengan penghasilan bruto tadi dengan PTKP sebulan, yaitu 1.200.000 dikurangi 1.320.000 sama dengan minus 120. Jadi karena penghasilan kena pajak Sinta adalah negatif, maka tidak ada PPh 21 yang
terutang dan dipotong oleh PT Mujuk atas pembayaran upah harian kepada Sina untuk bulan Oktober 2011. Untuk selanjutnya yaitu soal ketiga. Data ekuitas PT Prima per 1 Januari 2011 adalah sebagai berikut. Yaitu modal saham preferen 8%, 150 dolar nilai nominal kumulatif, 30.000 saham diotorisasi, 8.000 saham ditempatkan dan di stok. Modal saham biasa 80 dolar nilai nominal 50.000 saham diotorisasi, 10.000 saham ditempatkan dan 10.000 saham di stok. Total share premium adalah 50 dolar. Share premium biasa adalah 40% dari total share premium. Saldo laba sebesar 220% dari total share premium. Ini untuk transaksi yang berhubungan dengan ekuitas PT Prima selama tahun 2011. Kita langsung lanjut aja ke catatan dan yang diminta dari soal ini, yaitu benar-benar yaitu catatannya. Saham treasury ini dijual dengan menggunakan metode FIFO dan tidak ada dividen tunai yang dibagikan untuk tahun 2010. Diminta dari soal ini yaitu membuat jurnal untuk pencatatan transaksi, membuat jurnal penutup terkait dividen dan laba neto, membuat laporan perubahan ekuitas, menyusun bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan per 31 Desember 2011, dan menghitung jumlah dividen dan dividen per lembar untuk saham preferen dan saham biasa. Langsung aja ke yang soal pertama. Yang diminta pertama yaitu pencatatan jurnal selama tahun 2010. Yang pertama yaitu pada Januari 2010 kas bank didebit sebesar 198.000 dolar untuk di Sagio saham preferen, 13.500 dolar didebit untuk saham preferen, 31.500 di kredit, dan saham biasa 105.000 di kredit. Untuk Sagio saham biasa 25.000 di kredit. Untuk Februari tanggal 5, biaya pengacara sebesar 48.000 dolar didebit, saham biasa di kredit 44.000 dolar di kredit. Untuk saham biasa 4.000 dolar di kredit. Untuk selanjutnya yaitu bulan Maret tanggal 20 ada peralatan di debit yaitu 1.750.000 dolar. Untuk di Sagio saham biasa 1.750 dolar. Untuk saham preferen 24.000 maaf ya. Untuk peralatan yaitu sebesar 51.750 dolar. Untuk saham preferen 24.000 dolar. Untuk Agio saham preferen 1.500 dolar. Untuk saham biasa 26.250 dolar. Untuk bulan misalnya yaitu April tanggal 15 saham treasury 337.350 dolar. Di Sagio saham 77.860 dolar. Jadi kas banknya di kredit 415.200 dolar. Untuk di bulan Mei itu tidak di jurnal. Untuk selanjutnya yaitu pada 25 Juni saham treasury 30.000 dolar di debit. Untuk Sagio saham biasa 50.000 di debit. Untuk kasa yaitu 80.000 dolar. Bulan Juli tanggal 8 kas 136.000 dolar di debit. Untuk Agio sahamnya 6.000 dolar di kredit. Untuk saham treasury yaitu 130.000 dolar. Untuk bulan Agustus yaitu kasnya 2.000 dolar di kredit. Untuk di Sagio saham 32.000 di kredit. Untuk saham treasury 52.000 dolar di kredit. Selanjutnya yaitu tanggal 28 September.
kasnya yaitu $34.400 di Sagio saham preference $30.800. Untuk di Sagio saham biasa $14.000. Untuk saham preference $29.200. Untuk saham biasa $50.000 di kredit. Untuk bulan Oktober dividen tunai yaitu sebesar $244.000 di kredit dan dividen saham biasa $517.755 di debit. Jadi uang utang dividendnya sebesar $761.755.000. Untuk November tidak ada penjelasan penjualan. Selanjutnya yaitu bulan Desember tanggal 3 utang dividen $761.750.000 untuk kasnya di kredit. Untuk tanggal 27 Desember ada akumulasi penyusutan sebesar $2.000 di debit. Untuk beban penyusutan di kredit pada tanggal 31 Desember ada laba bersih sebesar $450 di kredit. Untuk laba ditahan di untuk 31 Desember laba bersih $450.000 di debit. Untuk laba ditahan di kredit. Untuk selanjutnya yaitu saldo akhir dari saham biasa dan saham preference. Untuk saham biasa saldo akhirnya 49.310. Untuk saham preference saldo akhirnya yaitu 30.850.000. Untuk saham treasury yang tadi menggunakan metode FIFO yang menghasilkan saldonya $30.000. Selanjutnya yaitu membuat penjualan jumlah penutup terkait dividen dan laba hitung, yaitu ada dua episode laba rugi $450.000 di debit dan laba bersih di kredit. Untuk selanjutnya itu laba ditahan $761.755 di debit dan dividen di kredit. Untuk laporan perubahan ekuitas laba awal 1 Januari 220% dikali 50.000 jadinya $110.000. Untuk saham biasa beredar $4 juta. Untuk saham preference beredar $4.500.000. Untuk saham biasa yang ditempatkan $650.000. Untuk saham preference yang ditambahkan yaitu $3 juta. Jadi dalam modal sahamnya yaitu $12.140.000. Untuk tambahan agio saham $36.500. Untuk saham premium $50.000. Untuk laba berjalan yaitu $450. Jadi dalam modal diskon yaitu $536.500. Untuk pengurangannya yaitu di Sagio saham $219.900.000. Untuk dividennya yaitu $751.755.000. Selanjutnya itu bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan per 31 Desember 2011, yaitu saham biasa yaitu $4.640.000. Untuk saham preference $7.500.000. Untuk saldo laba rugi $335.155. Jadi kita jumlahkan, jadi total ekuitasnya sebesar $11.804.845. Selanjutnya yaitu jumlah dividen dan dividen per lembar untuk saham preference dan saham biasa. Untuk dividen per lembar saham biasa, dividen yang dibayar pemegang saham dibagi saham biasa yang beredar yaitu $517.755 dibagi 49.310. Jadi dihasilkan jadi dividen per lembar saham biasa yaitu 10,5. Untuk dividen per lembar saham preference yaitu 7,9 per lembar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.